figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai membuka dan menutup pembelajaran, belajar aktif dan membiasakan belajar sendiri atau mandiri, dan pengelolaan kelas PKR yang baik. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Nursiwi Nugraheni dan Ibu Siti Mariatul Kiptiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Desi Rizka Fitriani, NIM 14014192284. Kemudian pokok bahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua belajar aktif dan membiasakan belajar sendiri atau mandiri, kemudian yang ketiga pengelolaan kelas PKR yang baik. Nah, yang pertama membuka pembelajaran atau set induction. Kami akan membahas yang pertama pengertian membuka pelajaran, yang kedua tujuan membuka pembelajaran, dan yang ketiga komponen-komponen membuka pelajaran. Menurut Soli Abimanyu, membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Menurut Sanjaya, membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah ketika mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, dalam membuka pelajaran atau set induction adalah aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi belajar siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Kegiatan membuka pelajaran bukanlah kegiatan basa-basi yang tanpa arah yang jelas. Tujuan membuka pelajaran sendiri yang pertama adalah meningkatkan atau membangkitkan motivasi dan perhatian. Kemudian yang kedua menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang ketiga adalah menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Yang keempat, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Kemudian, komponen keterampilan membuka pelajaran yang pertama adalah membangkitkan perhatian atau minat siswa. Beberapa cara untuk membangkitkan perhatian dan minat siswa antara lain melalui variasi gaya mengajar guru, yang kedua pola interaksi yang bervariasi, yang ketiga tempat belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Cara untuk menimbulkan motivasi belajar pada siswa antara lain yang pertama bersemangat dan antusias, yang kedua menimbulkan rasa ingin tahu, yang ketiga mengemukakan ide yang bertentangan, dan yang keempat memperhatikan minat siswa. Kemudian memberi acuan struktur. Cara memberikan acuan atau struktur dapat dilakukan guru antara lain dengan mengemukakan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan batas-batas tugas. Kemudian memberikan petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan. Kemudian mengajukan pertanyaan pengarahan dan mengaitkan masalah pokok yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu membuat kaitan materi. Pertanyaan atau apersepsi yaitu pertanyaan mengenai bahan lama yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian merangkum materi yang lalu dengan maksud untuk memetakan apa saja yang ingin dipelajari oleh murid. Kemudian B. Menutup pelajaran atau closure. Yang pertama, kami akan membahas pengertian menutup pelajaran. Yang kedua, tujuan menutup pelajaran. Dan yang ketiga, komponen menutup pelajaran. Selanjutnya, saya Desi Nur Amalia, NIM 14014419300 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Desi Rizka Fitriani. Pengertian menutup pelajaran. Menurut Soli Abimanyu, menutup pelajaran
pelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu tujuan menutup pembelajaran. Tujuan menutup pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen penutup pembelajaran yang terdiri dari 1. Meninjau kembali. Meninjau kembali ini terdiri dari merangkum dan membuat inti pembelajaran. Yang kedua yaitu mengadakan evaluasi penguasaan murid. Mengadakan evaluasi penguasaan murid terbagi ke dalam 4 hal yaitu menjawab secara lisan atau tanya jawab secara lisan, menyatakan pendapat, mendemonstrasikan ide baru pada situasi lain, dan memberikan soal-soal tertulis. Nah, komponen menutup pembelajaran yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Nah, kegiatan tindak lanjut ini bisa berupa pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas tertentu atau tugas proyek, melakukan observasi atau pengamatan, dan mewawancara sederhana atau kegiatan lain yang sejenis. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang menutup pembelajaran, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mendorong belajar aktif. Pembahasan mendorong belajar aktif ini terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu pengertian belajar aktif, keterampilan yang perlu dikuasai guru untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajar yang aktif, dan keterampilan yang perlu dikuasai guru PKR. Pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian belajar aktif. Pada hakikatnya, belajar itu adalah perubahan. Perubahan berkenaan dengan pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar. Perubahan pengetahuan melalui proses pemahaman, sedang nilai dan sikap melalui proses penghayatan. Keterampilan berubah melalui proses latihan, sedang kebiasaan belajar berubah melalui pembiasaan atau habitisasi. Semua proses perubahan itu terjadi dalam diri individu. Dengan demikian, dalam proses belajar, individulah yang disebut sebagai aktif. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dikuasai guru untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajar yang aktif. Cara yang bisa dilakukan yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil dalam PKR bisa dibentuk untuk masing-masing kelas atau lintas kelas. Besar kelompok tergantung pada jumlah murid. Kelompok terkecil berjumlah 2 orang dan paling besar 5 orang. Keterampilan yang perlu dikuasai guru PKR dalam menata diskusi atau kerja kelompok kecil adalah memusatkan perhatian murid, memperjelas masalah yang menjadi pusat perhatian, menganalisis pendapat murid, memberi kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan pendapat, memeratakan kesempatan untuk berbicara, memacu proses berpikir murid, dan menutup diskusi dengan laporan. Keterampilan yang harus dikuasai guru selanjutnya yaitu menguasai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan ada sejumlah peran guru yang perlu dihayati, yaitu guru sebagai penata kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi murid, pendorong bagi siswa, penyedia materi dan pembuka kesempatan belajar murid, pendiagnosis kebutuhan belajar murid, pemberi kemudahan belajar sesuai kebutuhan murid, dan sebagai mitra kerja dalam kegiatan belajar. Di sini saya Isna Rahmanirmala dengan NIM 14014193111 akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru pada pembelajaran kelas rangkap. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah guru menunjukkan perhatian yang hangat kepada peserta didik. Yang kedua, mendengarkan pendapat peserta didik. Yang ketiga, memberikan respon yang positif. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menata kegiatan belajar mengajar yang meliputi yang pertama, pengenalan umum mengenai isi dan latar belakang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, menggunakan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, koordinasi aneka kegiatan yang akan berlangsung. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengarah dan memberi kemudahan. Meliputi yang pertama, memberikan penguatan terhadap perilaku murid yang baik. Yang kedua, memberikan tanggapan terhadap keadaan murid. Dan yang ketiga, memberikan bantuan belajar sesuai kebutuhan untuk lebih lanjut. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat berkaitan dengan membiasakan belajar mandiri akan dibahas berkaitan dengan pengertian dan alasan mengapa pembelajaran mandiri itu perlu digalakkan. Langsung saja, yang pertama, pengertian belajar mandiri. Belajar mandiri adalah proses memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri murid untuk membangkitkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk dapat menumbuhkan proses belajar mandiri, perlu diciptakan iklim belajar yang baik, yang ditandai oleh adanya suasana hangat, menarik, dan menyenangkan. Nah, yang kedua kemudian alasan mengapa pembelajaran mandiri perlu digalakkan. Ada beberapa alasan yang dapat kita simak mengapa belajar mandiri itu perlu digalakkan. Di antaranya adalah yang pertama, ada bukti yang kuat bahwa individu yang berinisiatif dalam belajar dapat lebih banyak belajar dan lebih baik daripada individu yang tergantung pada guru. Yang kedua, belajar mandiri lebih sesuai dengan proses alami perkembangan mental individu. Yang ketiga, perkembangan baru dalam berbagai aspek pendidikan menempatkan murid sebagai pembelajar yang aktif. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima berkaitan dengan mengelola kelas pembelajaran kelas rangkap dengan baik. Nah, untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimal kualitas pembelajarannya dan keterlibatan murid, perlu pengelolaan kelas yang baik. Di antaranya yang pertama adalah dengan menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ditandai oleh tingginya waktu yang digunakan untuk mendorong murid melakukan tugas-tugas dan waktu yang digunakan oleh murid untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. Nah, untuk dapat menciptakan situasi tersebut, guru sebaiknya terampil dalam beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah menanggapi dengan penuh perhatian hal-hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar mengajar. Yang kedua, memeratakan perhatian terhadap semua kelompok secara visual maupun verbal. Yang ketiga, memberikan penugasan kepada kelompok dengan jelas sehingga murid-murid memahami tugas dan peranan serta tanggung jawabnya dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya, memberikan teguran aktif dan bijaksana. Memberikan teguran arif dan bijaksana bila melihat terjadinya perilaku penyimpang dari murid. Dan yang terakhir, memberikan penguatan verbal, gestur, kegiatan, pendekatan, dan token sesuai dengan keperluan situasi secara wajar. Kemudian, yang kedua, yaitu mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Bila ada murid yang berperilaku yang menyimpang, janganlah dibiarkan, tetapi harus dikendalikan. Hakikat belajar adalah perubahan. Maka bila guru melihat adanya perilaku menyimpang, harus segera diubah menjadi perilaku yang baik. Mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajarkan dan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Dan yang ketiga, memberi hukuman dengan cara yang benar dan wajar terhadap perilaku menyimpang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.